Alam barzakh. Jadi sekarang ini kan orang yang meninggal itu belum masuk surga, Pak. Ya, nunggu kita. Mereka belum boleh masuk surga sebelum kita hadir, Pak. Jadi mereka lagi nunggu kita, gitu. Ini namanya alam barzakh. Di alam barzakh itu Allah beri kesempatan untuk memperbaiki. Nah, memperbaiki diri. Maka di istilah kebatinan Jawa itu kita dikenal itu ada namanya nitis menitis tauhid. Ya, perjalanan akhir manusia ini di tauhid, Pak. Nah, ada orang yang sudah menempuh perjalanan tetapi belum sempurna. Maka untuk menyempurnakan dirinya maka bisa dia nitis. Nitis itu turun lagi pakai baju baru. Nah, mulai dari janin. Itu nitis. Makanya dulu saya pernah baca ceritanya, ada seorang kiai di Jakarta. Dia ini ngajar ilmu ketuhanan juga, ilmu tasawuf. Ya ada muridnya, Pak Kiai, saya ini ditinggal ayah saya dulu masih kecil. Ya kira-kira umur 7 tahun lah. Tapi saya masih ingat, tahulah saya rupa wajah ayah saya tahu, katanya. Nah, kadang-kadang rindu sama ayah saya, katanya. Nah, kerinduan saya kadang-kadang saya baca Al-Fatihah, saya serahkan, saya minta ke Allah pahalanya diberikan sama ayah saya. Nah, yang saya tanyakan, kira-kira Fatihah yang saya baca itu pahalanya nyampai enggak Pak Kiai sama ayah saya? Kata Pak Kiai, ya tergantung hati kamu. Nah, kalau hati kamu menyatakan sampai ya sampai, kalau enggak ya enggak. Nah, kenapa? Kata Pak Kiai, kamu mau ngurus ayah kamu? Ya maulah, katanya. Kan dia sudah meninggal, kata dia. Iya, nanti kalau kamu mau ngurusnya nanti kita hadirkan lagi. Istri kamu hamil enggak? Enggak, katanya. Nah, besok kamu bawa kambing ke sini. Nah, nanti kita potong. Nah, begitu besoknya dibawalah kambing. Nah, itu kambing dipotong. Sudah dipotong, kata Pak Kiai, bulan depan istri kamu hamil. Benar, Pak, bulan depannya hamil. Tunggu 9 bulan lahir. Begitu sudah lahir, itu ya. Ya, persis tanda-tandanya itu pada ayahnya ada pada anak itu. Persis betul, ada tai lalatnya, karena dia masih ingat ada tai lalat di pipinya, gitu ya. Tanda-tanda yang ada pada ayahnya dulu ada pada anak itu. Nah, karena kaget dia, ini tanda-tandanya ayah saya dulu, katanya. Pergilah ke rumah Pak Kiai, lapor, Pak Kiai, alhamdulillah anak saya sudah lahir, katanya. Tapi saya kaget, semua tanda-tanda yang ada pada ayah saya dulu ada sama anak itu. Ya memang itu bapak kamu, katakan kamu mengurusnya. Uruslah bapak kamu itu bapak kamu itu, katanya. Nah, ini artinya itu penyempurnaan. Itu disebut dengan nitis, gitu ya. Maka boleh jadi itu seperti orang yang umur 4 tahun sudah hafal Al-Quran 30 juz, gitu kan. Kan tidak munasabah pada akal. Kita sudah tua saja cuma inaa hafalnya. Tiap sholat itu aja ayatnya, nggak ada yang lain, gitu ya. Kulallah inaa, kulallah inaa, gitu ya. Udah tua, gitu ya. Udah 60 tahun itu. Yang hafalnya cuma inaa sama kulallah. Makanya ada ibu-ibu nanya ke saya, benar ini Pak? Buya, katanya, kalau ayat Al-Quran itu ketika sholat itu aja yang dibaca, sah nggak sholatnya? Ya salah, saya bilang. Kenapa? Enggak suami saya, katanya. Sholat subuh inna'a sama qul Allah. Nanti sholat maghrib isya itu lagi, katanya. Sampai saya ngomong, oi, katanya, ada nggak yang lain yang hafal? Masya Allah. Ini 4 tahun sudah hafal Al-Quran 30 juz. Masya Allah. Bapak pernah nonton itu di YouTube, itu ada 2 orang ya yang dibuka begitu langsung hafal ayat nomor sekian, halaman sekian. Masya Allah. Itulah kekuasaan Allah. Ada
lebih dari kamus, Pak. Kalau kamus masih bisa juga kita nyari halaman berapa. Ini enggak langsung. Ya. Halaman sekian dibaca begitu, ya dah. Coba baca halaman sekian baris sekian. Ya dah. Langsung bisa. Kita aja geleng-geleng itu ngelihat, ya Masya Allah. Tapi ya itu tadi, boleh jadi memang dulu memang sudah hafal Al-Quran dia itu. Turun lagi, kenapa? Belum sempurna. Baru hafal tapi tauhidnya belum gitu. Belum sempurna. Dia menyempurnakan dirinya, itu namanya orang nitis.